Lagi menggoreng terasi, dimasak bersamaan bebek betutu. Kami di sini ingin memulai mosi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas diberikan waktunya untuk kami menyampaikan pendapat atau pandangan kami terhadap mosi luar biasa hari ini, yaitu Dewan ini menyatakan pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Izinkan kami mengambil sedikit waktu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Bunga Ramadhani Apriyadi sebagai pembicara pertama, yang dilanjut oleh rekan saya Maura Telita Hariniswa sebagai pembicara kedua, dan ditutup oleh Muhammad Lutfi sebagai pembicara ketiga. Pastinya sebelum masuk kepada argumen kami, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu apa sih sebenarnya hak politik dan poin-poin penting apa yang perlu ditegasi pada pencabutan hak politik tersebut pada koruptor pejabat publik. Tak asing lagi kita semua dengar bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan orang lain bahkan negara sekalipun. Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau para pejabat pemerintah. Tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang, maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi terpidana. Batas waktu pencabutan hak tersebut telah diatur dalam pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hak politik merupakan hak perorangan yang tidak bisa dirampas begitu saja, bahkan merupakan subbagian dari hak asasi manusia, di mana kita diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi. Tidak ada yang tidak sepakat bahwa pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dilarang menduduki jabatan publik. Namun definisi dan ukuran jabatan publik juga harus jelas dan terukur. Apakah jabatan publik itu diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum seperti anggota DPR, bupati, gubernur, dan presiden? Selesai sudah pembukaan jalannya argumen kami. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan saya sampai sini saja. Jangan salah dan janggal, mohon dimaklumi. Terima kasih. Lex specialis derogat, lex generali, peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Timekeeper, Dewan Juri yang amat arif, adil lagi bijaksana, serta para pemerhati hukum yang kami banggakan. Saya sebagai pembicara kedua Pro, Maura Telita Hariniswa yang sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, akan melanjutkan argumen yang telah dibawakan oleh pembicara pertama dari tim kami. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, suatu hal akan menjadi suatu kebiasaan jika dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Teori ini juga dapat berlaku terhadap aktivitas korupsi. Bisa jadi, jika terus dilakukan berulang, tindak pidana korupsi oleh pejabat menjadi gaya hidup dalam tatanan berbangsa dan bernegara kita. Pembiaran terhadap korupsi yang berulang kali yang dilakukan oleh orang yang sama tentu saja akan menciptakan kondisi psikologis tersendiri pada orang tersebut, sehingga tindakan korupsi menjadi hal yang lumrah bagi dirinya. Pencabutan hak politik merupakan pidana tambahan yang tepat dalam upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi berulang yang dilakukan oleh pejabat negara yang sejatinya telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat, namun mengkhianatinya. Pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah adalah yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perbuatan tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa, melainkan telah menjadi
kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Dengan itu, diperlukannya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga sekali lagi Dewan Juri yang amat mulia, pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan merupakan konsekuensi logis dari seseorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk ke dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk memilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlakukan karena untuk menghargai hak asasi manusia pelaku tindak pidana korupsi, tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan extraordinary crime, maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya yang konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah yang progresif yang dilakukan oleh hakim. Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu juga harus ditegaskan mengenai batas waktu pencabutan terutama untuk hak memilih. Tentunya agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi bagi terpidana. Batas waktu pencabutan hak tertentu telah diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUHP, sehingga putusan pencabutan hak politik koruptor pejabat politik seumur hidup merupakan hal yang tetap. Untuk itu, sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, saya secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang amat arif, adil, lagi bijaksana yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi saya terhadap mosi kita pada hari ini. Serta para pemerhati hukum yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Andrian, dan saya akan mempertegas posisi saya di sini untuk menolak mosi luar biasa kita pada hari ini yang bertemakan pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Korupsi selalu ditempatkan pada faktor utama yang mampu menghambat pembangunan di suatu negara. Korupsi memang merupakan fenomena yang tak terelakkan di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagai konsekuensi dari pemerintah yang bersifat terbuka atau demokratis. Namun kita perlu mempertanyakan kembali kejelasan mosi kita pada hari ini. Apakah benar kebijakan pencabutan hak politik adalah kebijakan yang benar untuk dilakukan, dan apakah kebijakan ini tidak menyinggung hak dipilih dan memilih? Hak politik sejatinya memang merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Eksistensinya dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28D ayat 3 yang tertulis setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, jika dilihat dari hak sipil politik, maka mantan narapidana masih memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Apalagi kesalahannya sudah ditebus melalui pemidanaan yang sebelumnya. Sehubungan dengan masalah hak politik tersebut sebenarnya sudah melanggar hak asasi manusia, seperti yang sudah saya singgung di awal tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3, jelas tertera bahwa negara Indonesia menjamin hak asasi manusia seseorang, dan dijelaskan pada pasal tersebut yang dimana warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hak memilih dan dipilih serta menduduki jabatan pemerintahan. Segelintir kalangan menilai bahwa pencabutan hak politik merupakan tindakan yang inkonstitusional, mengingat hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Artinya dalam undang-undang ini setiap warga negara memiliki hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dewan Juri yang terhormat dan bijaksana, perlu kita melihat kembali dan kita telaah kembali dengan lebih komprehensif pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang di dalamnya memuat ketentuan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan bahwa mantan narapidana dalam konteks ini koruptor dilarang mengikuti pilkada. Putusan MK sendiri telah mengabulkan permohonan Sumarmo Hadi Saputro agar pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Lewat adanya putusan MK itulah Sumarmo yang mantan terpidana kasus suap penyusunan RAPD Kota Semarang tahun 2012 selalu bisa mendaftar kembali. Para dewan sekalian, untuk keputusan MK yang kontroversi ini ditetapkan untuk suatu alasan tertentu. MK sendiri dalam putusan yang memiliki beberapa pertimbangan hukum. Muhammad Ali dan juga Hananto Widodo menjelaskan MK melalui putusan MK nomor 42 PU 13 tahun 2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf G Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf G UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut MK, juga ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak tertentu. Dilansir dari peraturan BPK Republik Indonesia bahwa putusan MK menyatakan yang pertama, pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan juga jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Yang kedua, penjelasan pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat seperti yang tadi saya sampaikan. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan dan paparkan di atas telah cukup membuktikan statement saya pada perdebatan kita hari ini. Sekali lagi, saya Muhammad Lutfi Andrian menolak dengan tegas mosi luar biasa kita pada hari ini. Sekian, terima kasih, salam konstitusi.